Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Tortured 2010. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang kehilangan anaknya karena diculik. Tetapi kedua pembunuh itu berhasil ditangkap oleh polisi. Kedua orang tuanya masih tidak terima jika anaknya tewas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, langsung aja sob, kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tragedi yang menimpa keluarga kecil Greg. Sebagai suami dan istrinya bernama Alice telah kehilangan putra semata wayang mereka yang bernama Ben yang diculik oleh seseorang. Sudah beberapa hari, tetapi sampai detik ini pun polisi belum berhasil menemukan keberadaan Ben. Sampai suatu ketika, atas laporan yang diterima, dua orang polisi mencurigai dan datang untuk menjaga seorang pria di rumahnya sendirian bernama John yang diduga telah menculik Ben. Kedua polisi itu menggeledah rumah sampai akhirnya menemukan Ben dalam kondisi tewas mengenaskan. Mengetahui putra mereka disiksa dan dibunuh oleh John, Greg dan Alice sangat terpukul. Kehidupan mereka seketika menjadi hancur. Greg selalu merasa bersalah karena menyaksikan sendiri saat putranya diculik. Pada waktu diculiknya Ben pagi itu, Alice pamit kepada Greg dan anaknya untuk bekerja. Sementara Greg di rumah baca koran santai sambil mengawasi Ben bermain di halaman rumah. Namun ada hal yang tak pernah diduga. Ketika Greg lemah, John diam-diam mengawasi Ben dan menculiknya. Mengetahui putranya diculik, Greg berusaha mengejarnya, akan tetapi dia gagal dan kehilangan jejak John. Semenjak kepergian anaknya, Greg dan Alice sering sekali bertengkar. Alice menyalahkan Greg karena tidak memperhatikan anak lebih dekat. Selama persidangan, John terbukti sebagai seorang pembunuh berantai dan sering melakukan tindak kejahatan lainnya. Dalam kasus pembunuhan Ben, John bersama pengacaranya membuat tawar-menawar pembelaan dengan hakim. Sampai akhirnya dengan ketidakseimbangan, John mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Menerima kenyataan itu, Greg dan Alice sangat marah dengan keputusan pengadilan. Pikiran yang sudah dikuasai balas dendam, Alice minta Greg untuk membantunya mendapatkan senjata untuk membunuh John. Akan tetapi, Greg menolak. Dia berpikir tidak akan bisa mengembalikan putra mereka. Karena kecewa, Alice memutuskan pergi meninggalkan Greg dan tinggal sendirian. Selama ditinggal Alice, Greg mengalami keterpurukan atas kepergian Ben sampai di mana dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi menemui Alice dan mengungkapkan kepadanya bahwa hanya membunuh itu tidak cukup dan keduanya menyusun rencana untuk menculik si pembunuh. Keesokan harinya, Greg mengisi persediaan medis dan obat-obatan dari tempatnya bekerja. Lalu kemudian Greg dan Alice melanjutkan aksinya dalam mengikuti John ketika dia dipindahkan ke penjara melalui van polisi. Dalam perjalanan mengikuti, van polisi berhenti sebentar untuk membeli kopi. Greg menggunakan kesempatan itu untuk mengalihkan perhatian, sementara Alice memasukkan obat sakit perut ke dalam minuman mereka. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, van polisi menepi dan Greg berhasil membajak van dengan tahanan di dalamnya. Karena terburu-buru dan panik, Greg mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga mengalami kecelakaan menabrak pembatas dan terguling di bawah jembatan. Alice yang mengikuti dari belakang merasa lega melihat Greg baik-baik saja meskipun terlempar dan terluka parah. Untungnya mereka masih hidup. Keduanya membawa dan menyumpal mereka ke dalam sebuah ruangan bawah tanah di sebuah kabin yang terletak jauh dari pemukiman warga. Ketika mempersiapkan barang-barang penyiksaan, Alice mendapatkan telepon dari polisi yang memberitahu bahwa John berhasil melarikan diri. Namun karena memang sebenarnya mereka yang menculik, Alice berusaha bersikap normal agar menghindari kecurigaan polisi. Greg dan Alice menyatakan kepada John tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima rasa sakit yang mereka berikan. Mereka mencaci dia sebagai sikap gila karena tindakan yang kejam.
Sebelum mereka benar-benar menyakitinya selama satu sesi, Craig menggantung kunci tepat di atas tawanan. Kemudian Harry mulai menyakiti John tiba. Mereka mulai menyakitinya dengan berbagai cara yang menyakitkan. Sambil menyakiti, mereka juga beberapa kali mengejek John atas penderitaannya. Kegiatan itu terus dilakukan oleh mereka hingga berlangsung sampai beberapa hari, sampai akhirnya mereka dihantui oleh rasa bersalah tentang perbuatan mereka sendiri. Namun mengingat atas apa yang dilakukan John sangat kejam terhadap Ben, akhirnya mereka tetap melanjutkan untuk menyakiti John sampai mereka benar-benar puas. John yang mendapat siksaan sangat menderita. Ketika dia hampir mati, Craig menyuntikkan obat yang membuat dia benar-benar harus bertahan dari rasa sakit. Di tengah penyiksaan yang berisik dari aktivitas mereka, membuat orang pemburu bersama anjingnya masuk ke kabin untuk memeriksa keadaan. Awalnya sang pemburu merasa curiga, akan tetapi mereka berhasil menutupi semua perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, dari petunjuk polisi mulai memasuki pencarian John yang diduga melarikan diri di area hutan dekat kabin. Kembali ke kabin, keduanya mulai kembali menyakiti John. Namun kali ini mereka membuka penyumpal mulut sehingga dapat mengungkapkan sesuatu yang menyatakan bahwa dia tidak ingat apapun kecuali kecelakaan mobil polisi itu. Sontak hal itu membuat Craig terkejut. Keduanya lari ke atas untuk berdiskusi. Setelah dipikir-pikir, tindakan menyakiti tidak perlu dilakukan lagi kepada seseorang yang bahkan tidak dapat mengingat kejahatannya. Akan tetapi semua itu diragukan karena bisa saja dia berpura-pura untuk menghindari siksaan. Akhirnya Craig dan Alice mereka kembali ke ruang bawah tanah untuk menghancurkan tulang kaki John sampai dia mengatakan sebenarnya. Alice menuntut agar dia menyebutkan nama anak mereka. Di bawah tekanan dia akhirnya berkata Ben. Sekarang Craig dan Alice yakin bahwa mereka dapat melanjutkan menyakitinya lagi. Karena sudah yakin mereka membiarkannya malam itu. Dan Alice mengatakan kepadanya bahwa siksaan berikutnya akan menjadi yang terbaik. Terikat sendirian di bawah ruangan dan melalui penderitaan yang luar biasa, John berhasil mencapai kunci itu dan membebaskan dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan ke atas sehingga membuat Alice dan Craig menyadari pelariannya. Mereka membawanya kembali, akan tetapi ia merobohkan Craig dan jatuh dari tangga hingga dia berhasil kabur melalui pintu belakang. Di waktu yang sama, polisi tiba di hutan terdekat dan setelah beberapa waktu, polisi berhasil menangkap John. Kilas balik menunjukkan bahwa sepengetahuan Craig dan Alice, van penjara itu cuma membawa satu tahanan, tetapi sebenarnya membawa dua tahanan, yaitu John dan pria lain bernama Patrick. Dia menjalani hukuman karena pencurian panjang. Sebenarnya setelah kecelakaan itu, Craig mengira pria berdarah yang terlempar dari kendaraan itu sebagai John dan malah membawanya sebagai sandera untuk disakiti. John yang asli kemudian muncul dari van, hanya mendapatkan luka ringan dan melarikan diri. Selama pelariannya, dia datang ke kabin dan menyaksikan penyiksaan Alice dan Craig atas amnesia Patrick. Kembali ke kabin, Alice dan Craig menemukan Patrick sedang gantung diri di depan kepala mereka saat di gudang dengan sebuah catatan di tangan. Isi pesan surat itu berdasarkan apa yang pasangan itu lakukan kepadanya. Mengalami amnesia, dia percaya dia pasti orang yang pantas dibenci dan bahwa dia juga pantas mendapatkan semua yang telah mereka lakukan dan akan terus lakukan padanya. Dalam surat itu, dia meminta maaf dan memohon pengampunan, menyatakan bahwa dia tidak tahan lagi disiksa oleh sebab itulah alasannya untuk gantung diri. Karena sudah puas, Craig dan Alice masuk ke mobil mereka dan pergi. Tetapi tanpa sadar mereka melewati polisi yang mengembalikan John ke penjara dan film pun selesai. Ending yang sangat konyol. Dari awal kita dibawa ikut merasakan pembalasan dendamnya sebenarnya kepada psikopat yang dilakukan Craig dan Alice, tapi semua itu menjadi konyol ketika mereka salah sasaran. Sangat konyol sekali sob. Sekian video kali ini sob. Jika kalian suka dengan alur cerita film, tolong di subscribe, komen, and share. Jangan lupa untuk komen juga. See you.